Pemirsa, selama 14 tahun otonomi khusus telah diterapkan di Papua. Membangun Papua perlu berlandaskan pada nilai-nilai dan adat istiadat Papua serta agama. Beberapa waktu lalu kita sempat tersentak dengan adanya insiden di Tolikara yang membuat banyak pihak prihatin dengan masalah kehidupan umat beragama di sana. Dan spesial dialog kali ini hadir untuk membahas pentingnya merawat toleransi di Papua. Bersama saya Ade Mulia, inilah spesial dialog selengkapnya. Pemirsa, pasca insiden Tolikara, masalah toleransi di Papua menjadi perhatian pemerintah. Bagaimanakah meningkatkan harmoni kehidupan beragama di Papua, serta langkah apa sajakah yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan Papua sejahtera? Untuk membahas tema ini telah hadir di studio Profesor Dr. Mahasin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bapak Janus Pangaribuan, Kakanwil Agama Provinsi Papua. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Janus, yang khusus datang dari Papua ke Jakarta untuk membahas masalah kerukunan umat beragama khususnya di Papua, begitu ya Pak Janus ya. Sebelum kita ke Prof, kita ke Pak Janus dulu. Kita ingin tahu Pak, sebetulnya ketika konflik kemarin pecah di Papua khususnya di Tolikara, apa peran aktif dari kementerian atau dari dinas agama di Papua sana? Baik, selamat malam. Ya. Jadi pertama begitu kita mendengar ada insiden di Tolikara, saya pikir langkah-langkah yang harus kita ambil adalah bagaimana. Tentu sudah terjadi langkah-langkah yang kita ambil adalah bagaimana meredam dan sekaligus juga langkah-langkah antisipasi supaya jangan meluas yang akan merugikan kita. Artinya di Papua, dan sekaligus saya pikir ya secara nasional juga insiden itu membawa kesan sesuatu di Papua seperti itu ya. Jadi satu hari setelah kejadian, setelah kita melakukan koordinasi, kita mengumpulkan para pemuka agama, ada namanya ya forum kerukunan umat beragama dengan wadah-wadah lembaga-lembaga yang terkait dengan keagamaan, termasuk dari badan-badan ya intelijen, dari Polda, dari Kodam 17 Cendrawasih. Ya dalam rapat koordinasi tentu kita tidak lanjut supaya tidak meluas ini masalah, dan himbauan tentunya yang dilakukan oleh para pemuka agama ya menyesalkan kondisi ini. Jadi artinya dari pihak Bapak juga dilibatkan secara aktif juga oleh pihak intelijen dan juga pihak keamanan di sana, begitu ya Pak ya? Langsung Pak, jadi begitu inisiasi dari saya, artinya begitu kejadian insiden itu ada, jam 4 sore saya dengar dilaporin oleh teman kami, ada namanya Kepala Bidang Bimas Islam Darul Sarhaji di sana. Saya langsung artinya dengan bagian dari tanggung jawab langsunglah bergerak, artinya melakukan komunikasi, koordinasi dengan saya katakan tadi lembaga-lembaga yang terkait ini, forum kerukunan beragama dan ya badan BIN dan organisasi-organisasi tentunya yang saya katakan bergerak di bidang keagamaan itu. Ya, kita ke Prof, kalau kita lihat ini masalah toleransi umat beragama di Papua ini kan sebetulnya ada yang menilai seperti api dalam sekam, begitu Prof ya. Apakah betul demikian atau seperti apa sebetulnya kalau dari sudut pandang Anda? Dari segi agama saya kira ini Papua ini tidak pernah punya masalah. Justru kalaupun konflik itu bukan melibatkan agama. Bukan agama. Maka kita sebenarnya kaget. Kenapa ini terjadi justru pada saat umat Islam ya merayakan Idul Fitri ini. Lalu tapi kita tidak mau tidak mau membuat spekulasi. Yang perlu dilakukan waktu itu begitu kita mendengar itu, lalu apa yang kita lakukan supaya ini tidak menyebar. Maka ada katakanlah dua hal yang kita lakukan. Jadi kita satu yang di Papua ditangani oleh kawan-kawan di Papua, Kanwil dengan stafnya, lalu kita urus tahap nasional. Nasionalnya bagaimana? Apa yang dilakukan di tahap nasional Pak? Tahap nasional itu kita himbau pada masyarakat bahwa ini bukan Allah yang melibatkan semua umat dari kedua agama. Tapi ini khusus di Tolikara. Kita di tempat lain berusaha untuk membuat
semacam ini hanya di situ saja. Jadi tidak terjadi di tempat lain. Oke, kalau kita lihat masalah toleransi agama ini, apa kita mengalami kemunduran, Pak, khususnya di Papua, Pak? Karena Anda sendiri bilang bahwa tidak ada pernah terjadi konflik yang memang berhubungan dengan agama di Papua. Saya kira tidak seperti itu. Bahwa ini kebetulan terjadi semacam ini. Saya kira pelaku maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya itu tidak ada yang menginginkan terjadinya seperti itu. Jadi kalau itu spontanitas yang terjadi begitu. Tetapi mungkin di belakang itu ada masalah-masalah yang bukan agama, yang bisa selama ini tidak mendapat perhatian. Oke, jadi masalahnya sebetulnya bukan dalam masalah agama, lalu kemudian menyulut ke masalah agama, sehingga mungkin ini api dalam sekam. Sudah lama juga mungkin mereka dalam mengganggu toleransi umat beragama, lalu kemudian meledak, begitu ya Pak ya? Ya memang agak sulit, tidak bisa dipotret dengan satu kamera. Hasil investigasi kemudian dari Kementerian Agama juga mendapatkan begitu dari pihak terkait? Kita memang mengirimkan 3 orang peneliti ke sana bersama dengan Ibu Dirjen Bimas Kristen. Kita ke sana, ya kita melihat sebenarnya dari segi toleransi itu dapat dikatakan persoalannya kalau ada sangat kecil. Oke, nanti untuk kita membahas masalah hasil investigasi dari pihak Bapak di Papua, kita akan bahas setelah jeda satu ini, begitu Pak Janus, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Special Dialog akan kembali saat lagi. Menimbulkan kerugian harta benda, meruntuhkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menebar ketakutan di mana-mana. Terorisme adalah musuh kita bersama. Mari kita berantas. Halo pemirsa, Anda menyaksikan World Report, program berita dunia yang mengantar Anda melalui berbagai peristiwa internasional. Simak berita terhangat dari berbagai belahan dunia. Warga kulit hitam memicu protes besar-besaran di sejumlah wilayah. Pertempuran antara kelompok ISIS dan Sudan masih terus berlangsung untuk kerjasama apapun dengan Amerika Serikat. World Report, jendela informasi dunia Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. World Report, setiap hari pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Terorisme menimbulkan kerugian harta benda, meruntuhkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menebar ketakutan di mana-mana. Terorisme adalah musuh kita bersama. Mari kita berantas. Saya Ergo Mariadi melaporkan dari Singapura dan Anda sedang menyaksikan Berita 1 News Channel. Anda kembali bersama kami dalam Special Dialog dan masih bersama kami Pak Profesor Mahasin dan juga Pak Janus. Kita ke Pak Prof dulu. Prof, Anda tadi menyatakan bahwa sempat ada tim investigasi dari Kementerian Agama begitu ke Papua dari Bimas Islam maupun Bimas dari Kristen begitu ya. Hasil investigasinya Pak mungkin bisa diceritakan? Mungkin secara garis besar saja saya katakan begini bahwa di Tolikara itu hubungan antara Muslim dengan Kristen itu sangat baik. Tetapi memang ada satu kelompok di situ yang mungkin mempunyai
dominasi lebih banyak daripada yang lain. Secara ekonomi, kekuasaan politik? Tidak, secara kekuasaan politik dan mungkin adat lebih Nah, ini yang di Kristen ada kekuasaan politik dan adat, sementara di Islam ini lebih ke perdagangan. Yang satu di ekonomi, yang satu di politik. Iya, politik dan adat. Lalu, tetapi bagaimana dua ini katakanlah negosiasikan sehingga bisa menimbulkan keharmonisan, ini yang saya kira perlu waktu di situ, perlu waktu. Nah, ini kan sebuah wilayah yang baru ya, wilayah baru, pemekaran dari kabupaten sebelumnya. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang kemudian diperebutkan oleh dua kalangan ini sebetulnya secara politik dan ekonomi, begitu ya Pak ya? Kita tidak sampai ke sana, tapi kita baru melihat bahwa ini di antara dua kelompok beragama ini ada masalah. Jadi gitu, yang di kalangan Kristen juga ada masalah dengan kelompok tertentu di situ, juga dengan kelompok Muslim. Investigasi kemudian dilanjutkan ke kawasan-kawasan sekitar untuk mengetahui bibit-bibit seperti itu terjadi atau bagaimana Pak? Ya tidak sampai ke situ. Hanya Tolikara saja. Karena hanya sebentar ada di situ, dan itu pun setelah lewat waktunya kan, itu kejadian tanggal 16, lalu kita baru bisa mengirim mungkin 3 hari kemudian. Jadi kita lihat ada dua peristiwa, ada dua acara begitu ya. Di Kristen ada KKR. KKR itu apa namanya? Kebaktian kebangunan rohani yang melibatkan orang-orang, bukan hanya orang di situ, tapi juga ada orang dari Jawa, ada dari luar negeri, ada macam-macam yang di situ. Pada saat yang di dalamnya itu ada Idul Fitri. Itu ada itu, lalu ada ada mungkin keinginan satu untuk tidak terganggu oleh yang lain atau bagaimana, lalu ini terjadi. Pak Janus, ada yang menyatakan bahwa untuk masalah agama, konflik-konflik agama di Indonesia sebetulnya bisa diselesaikan oleh yang namanya kearifan lokal. Kalau kita kembali ke kearifan lokal di Papua, sebetulnya kearifan lokal semacam apa yang kemudian selama ini bisa menjaga toleransi umat beragama di sana, Pak? Baik, saya pikir ya di Papua selama ini kan seperti yang Anda katakan bahwa kerukunan sebenarnya sangat harmonis di Papua ya, kondisi kondusif seperti itu. Dari berbagai event-event yang sifatnya dirayakan oleh satu agama, yang lain juga biasa hadir berkontribusi dan saling melengkapi. Jadi kejadian Tolikara ini memang seperti tadi kata Pak Dirjen, di luar dugaan. Dan memang pada kesimpulan kalau kami di Papua itu dikatakan semacam miskomunikasi sebetulnya, ada yang tersumbat Pak. Jadi itu yang saya pahami tentang kasus Tolikara ini. Tapi kalau menurut Anda, apakah ini juga berpotensi terjadi di kawasan-kawasan lain di Papua khususnya? Tadi Pak Prof juga mengatakan bahwa ini adalah wilayah pemekaran, sementara wilayah pemekaran di sana cukup banyak. Apakah ini potensi kemudian ini juga terjadi di sana? Kalau saya pikir tidak Pak. Jadi salah satu contoh artinya setelah kejadian itu pada pagi hari begitu ya, kejadian insiden pagi hari itu, sore hari itu sudah langsung ada kegiatan semacam rekonsiliasi, langsung pawai dengan pengeras suara itu katakan bahwa kondisi Tolikara aman dan sudah ada kesepakatan yang diambil sebenarnya. Itu diinisiasi oleh masyarakat atau justru pemerintah daerah atau pemerintah daerah, masyarakat termasuk semua ini Islam, Kristen. Saya pikir itu salah satu indikator yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya tidak jauh. Kalau menurut saya lebih situ saya katakan miskomunikasi sebenarnya situ. Jadi bukan konflik agama sebenarnya menurut saya. Saat ini bagaimana kondisinya Pak? Apakah sudah benar-benar tuntas atau jangan-jangan ini masih menyisakan masalah? Kalau misalnya memang menyisakan masalah, apa mungkin rekomendasi untuk kedepannya nih Pak? Baik, jadi sedikit ini Pak. Ada pertemuan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan di Jayapura. Tanggal 21 kemarin ada pertemuan yang langsung dipimpin oleh Pak Gubernur dengan Pak Kapolda. Adakan instruksi Pak Presiden 3 poin. Pertama yaitu rehabilitasi, rekonstruksi. Itu sudah kalau dari bentuk fisik kios-kios sama tempat ibadah itu Pak sudah hampir 80% selesai. Yang kedua itu, tapi bukan hanya fisik itu, termasuk artinya masalah kejiwaan ini ya. Yang kedua terkait dengan penegakan hukum. Yang ketiga
ya pesan-pesan terkait dengan membangun sebuah dialog yang kesan membawa kerukunan umat beragama. Yang kedua ini yang sekarang jadi sedikit tersumbat. Oke, dialog antara umat beragama saat jalan Pak. Jalan. Jadi yang kedua itu penegakan hukum. Jadi penegakan hukum, pertemuan tanggal 21, permintaan para pemuka agama ketika ini diposisikan, diselesaikan dalam di level adat. Jadi maunya jangan ada lagi proses hukum yang artinya hukum positif. Jadi Pak Kapolda juga sesuai dengan pesan Pak Kapolri, ya mohon kehati-hatian, artinya tadi terkait dengan kearifan lokal. Jadi saya pikir ini menjadi ya sebuah kajian kah atau barangkali ya. Jadi belum, itu poin 2 itu. Baik. Saat ini benar-benar sudah kondusif ya Pak ya? Secara umum kondusif. Secara fisik dan mental begitu seperti Anda bilang. Ya. Oke, baik. Nanti kita juga akan melihat bagaimana kemudian kedepannya akan seperti apa dari Kementerian Agama akan mengeluarkan atau mungkin kebijakan-kebijakan seperti apa khususnya untuk level nasional, karena ini kan memang tidak hanya menyangkut Papua, karena wilayah-wilayah lain juga kita perlu perhatikan begitu. Nanti kita akan sambung lagi dan pemirsa Special Dialog akan kembali setelah jeda berikut.